Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu topik di dalam psikologi abnormal, yaitu perilaku abnormal pada anak-anak dan remaja. Karena kebanyakan gangguan psikologi uh, itu baru dapat didiagnosa ketika dia memasuki tahap perkembangan dewasa. Nah, tapi ada juga yang kemunculannya ketika di masa anak-anak dan remaja. Kita akan belajar seperti apa bedanya. Nah, hari ini kita akan membahas secara umum ada 8 hal ini. Oke. Banyak gangguan psikologis yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak dan remaja yang diklasifikasikan kalau di dalam DSM-5 itu masuknya ke neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan neurologis. Kalau bahasanya udah neurologis, salah satu penyebabnya sebenarnya perkembangan otaknya yang abnormal, ada permasalahan di bagian perkembangan otaknya sedari dia kecil gitu, sehingga ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat optimal gitu, atau cenderung mengalami pelemahan gitu. Nah, yang biasanya hal ini juga mempengaruhi perkembangan psikososial, kognitif, dan juga emosional anak. Kelima kategori ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut tentang neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan neurologis. Ada autisme, gangguan spektrum autisme, disabilitas intelektual, gangguan belajar spesifik, gangguan komunikasi, dan ada ADHD. Ya. Nah, ternyata dari seluruhnya yang mengalami gangguan mental pada remaja ini yang telah terdiagnosis hanya sekitar sepertiganya saja sebenarnya yang dari data memperoleh penanganan. Seperti itu. Nah, faktor risikonya sendiri apa sih? Apa yang membuat anak-anak dan remaja itu rentan? Uh, Pertama adalah kerentanan genetik. Artinya kalau kita punya orang tua yang punya gangguan psikologis, kita cenderung lebih rentan untuk juga terkena gitu ya. Kemudian stresor lingkungan, kalau lingkungannya nggak sehat gitu. uh, Terus kemudian ada faktor keluarga, disiplin yang terlalu ketat tapi nggak konsisten gitu sehingga membuat anak bingung. Kemudian juga pengabaian. Terus kemudian kekerasan fisik, jelas ya kekerasan seksual, kemudian pengabaian atau penelantaran gitu. Nah, hal ini berdasarkan penelitian ada yang disampaikan bahwa berpotensi atau membuat anak-anak cenderung rentan untuk mengalami gangguan sama seperti orang dewasa. Ada depresi, penyalahgunaan zat, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Nah, eh, tadi sudah dijelaskan ada beberapa gangguan psikologis. Kalau yang 5 tadi spesifik hanya neurodevelopmental, artinya ada masalah dengan otaknya, gitu ya. Termasuk ada gangguan spektrum autisme, terus habis itu ada disabilitas intelektual, ada gangguan belajar spesifik. Nanti silahkan dibaca lebih jelas ciri-cirinya seperti apa, akan dijelaskan lebih lanjut. Prevalensi populasinya sekitar sekian persen. Terus gangguan komunikasi, ada gangguan ADHD juga, uh, gangguan ADHD itu lebih hiperaktif, nggak bisa sulit berkonsentrasi atau rentang konsentrasinya tuh tidak sesuai dengan tahap perkembangannya, masalah impulsivitas, ada gangguan tingkah laku, kalau ini atau yang disebut conduct disorder. Jadi perilaku antisosial yang melanggar norma sosial, tapi biasanya dilakukan oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Itu. Kemudian gangguan sikap menentang, yaitu cenderung tidak patuh, negativistik, dan melawan. Nah, ada juga gangguan kecemasan dan mood, tapi yang munculnya di anak-anak. Itu nanti ada gangguan eliminasi. Kalau gangguan eliminasi ini terkait dengan permasalahan uh, kita tidak bisa mengontrol atau anak-anak itu tidak bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecil, tapi sebenarnya dia nggak ada masalah fisik gitu. Jadi bukan disebabkan oleh medis gitu ya. Uh, nah itu namanya enuresis dan ada enkopresis. Nanti akan dijelaskan. Oke, pertama kita belajar dulu tentang gangguan spektrum autisme atau GSA. Nah, ini bisa dibaca nanti kriteria DSM-nya seperti apa. Tapi yang jelas
autisme itu atau gangguan spektrum autisme itu yang khas banget adalah uh, dia nggak mampu untuk berkomunikasi secara sosial dan interaksi sosialnya itu sangat terbatas gitu. Ini nanti bisa dibaca lebih jelas. Jadi ketika kita mendiagnosis anak tersebut uh, masuk ke GSA atau tidak, nah ini bisa jadi bahan gitu ya. Nah biasanya juga pola perilaku, minat itu cenderung terbatas dan biasanya kalau udah itu terus dilakukan secara repetitif atau pengulangan gitu ya. Oke, nah biasanya sih dari kecil dia sudah mulai kelihatan sehingga bisa didiagnosis lebih cepat. Lebih cepat didiagnosis sebenarnya treatmentnya bisa jauh lebih efektif gitu. Nah, prevalensi GSA sendiri makin ke sini karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, orang-orang makin aware terhadap apa itu autisme. eh, jumlah yang didiagnosis itu semakin meningkat karena itu tadi semakin orang banyak tahu. Kalau dulu mungkin nggak tahu gitu ya. Walaupun faktor lain sebenarnya apa sih yang menyebabkan lonjakan penambahan jumlah autisme itu juga sejauh ini masih diteliti. Nah, tapi biasanya dari usia sekitar 2 sampai 3 tahun awal-awal itu mulai kelihatan. Nah, ketika di usia-usia ini kita lebih baik belajar gitu ya. Tahap perkembangan anak tuh kira-kira dari 0 tahun sampai 2-3 tahun itu kemampuan apa saja yang harusnya dia bisa. Kalau misalnya belum mampu gitu ya, misalnya ada kok belum bisa bicara di usia berapa tahun dan lain sebagainya, itu segera konsultasi dengan dokter spesialis anak sehingga hal-hal seperti ini bisa didiagnosis lebih cepat sehingga treatmentnya pun jauh lebih efektif gitu. Nah, ada perspektif teoritis GSA yang dapat menjelaskan GSA atau autisme itu kalau menggunakan teori pembelajaran kognitif disampaikan bahwa anak-anak yang menderita autisme itu memiliki kekurangan perseptual. Kemampuan perseptualnya atau mempersepsikannya itu cenderung kurang. Sehingga dia hanya dapat memproses satu stimulus pada satu waktu. Jadi nggak bisa beberapa stimulus dipersepsikan bersama-sama. Akibatnya, mereka cenderung lambat untuk belajar asosiasi stimulus gitu ya, kalau kita belajar classical conditioning. Nah, mereka juga sulit untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai indera gitu. Terkadang karena mereka terlalu sensitif terhadap stimulasi. Jadi kadang kalau misalnya nggak nyaman, mereka suka teriak-teriak atau apa gitu ya. Terus kemudian kalau dari faktor biologi itu ada genetik gitu. Tapi masih ada tahap penelitian lanjutan. Tapi para peneliti sejauh ini menduga, masih hipotesis gitu ya, bahwa otak anak yang menderita autisme itu ada kecenderungan tumbuh secara abnormal karena ada kondisi genetik. Kalau pengaruh lingkungan sejauh ini masih diteliti gitu ya, masih belum diketahui. Yang mungkin diasumsikan ada paparan racun atau virus tertentu pada masa kehamilan gitu. Nah, gennya apa saja yang kemungkinan rentan juga masih dalam proses penelitian. Nah, penanganannya ada namanya ABA, Applied Behavior Analysis, nanti bisa dicari, kalian googling ya, itu seperti apa. Kemudian penanganan biomedis, itu biasanya pakai obat-obatan. Sebenarnya obat-obatan ini sifatnya untuk mengendalikan tingkah laku mereka yang dikhawatirkan melukai diri sendiri gitu ya, ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kedua itu ada disabilitas intelektual. Ini sebenarnya perkembangan intelektualnya dianggap tidak sesuai usianya gitu. Nah, biasanya ini didiagnosis pada ketika dilakukan eh, tes intelijensi itu nanti ada skor sekian gitu ya dikhawatirkan atau diduga dia memiliki disabilitas intelektual. Nah, dulu itu disebutnya retardasi mental gitu. Kemudian diganti jadi disabilitas intelektual.
Hal ini dikenakan pada individu yang memiliki keterbatasan atau kekurangan yang signifikan dalam rentang yang luas dalam perkembangan fungsi intelektual, perilaku adaptif. Biasanya kalau fungsi intelektualnya nggak terlalu oke, berpengaruh juga ke perilaku adaptifnya. Jadi kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu baik berhubungan dengan konsep abstrak, sosial maupun yang praktis sehari-hari. Nah, tiga area yang defisiensi atau yang dianggap kurang itu adalah pertama kalau berhubungan dengan konseptual itu adalah keterampilan yang berhubungan dengan bahasa, membaca, menulis, berhitung gitu ya, yang mendukung proses akademik gitu ya, belajar gitu. Kemudian sosial, kalau sosial ini karena kekurangan dia sehingga menghambat interaksi sosial dengan orang lain gitu atau keterampilan sosialnya gitu ya. Kalau praktis aktivitas atau hal-hal kemampuan untuk dia memenuhi lebih mandiri tentang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Biasanya kayak pakai baju sendiri, udah mulai ngambil keputusan, misalnya kalau lebih jauh pekerjaan dan lain sebagainya, tugas-tugas. Nah, itu biasanya dia kesulitan. Nah, ini tapi tadi saya cek di buku um, pakai norma untuk skor IQ-nya ini belum jelas ya. Apakah pakai eh, apa alat tesnya itu maksudnya ukurannya Binet, Alfred Binet, Binet ya, Alfred Binet kalau mau cari atau Wechsler gitu. Ya. Nanti silahkan dicari tahu gitu ya. Tapi standar sih biasanya kalau pakai Wechsler itu memang dimulai di bawah 70 gitu ya, di bawah 70 itu dia sudah cenderung lambat sekali sehingga sangat kesulitan untuk itu tadi tiga faktor domain itu tadi. Nah, walaupun itu sebenarnya sifatnya ringan, makin berat ketika skornya makin turun gitu. Nah, ini bisa dibaca ketika prasekolah usia 0 sampai 5 tahun balita apa saja yang dia nggak mampu gitu ya. Terus kemudian ketika udah mulai sekolah di tahap pelatihan dan pendidikan dasar sampai SMA gitulah ya katakanlah, itu biasanya dia mengalami keterbatasan dalam hal-hal ini. Terus kemudian kalau dewasa, nah ini kalau dewasa kan artinya dia udah harapannya mandiri, mampu bekerja gitu ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat gitu. Nah, itu biasanya dia kesulitan ketika di rentang sekian diasumsikan dia kesulitan di bagian tertentu itu dengan derajat keparahannya ini ya. Nah, ini juga kalau makin parah dia seperti apa nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Intinya dengan skor IQ sekian biasanya dia kesulitan melakukan hal seperti ini. Ini dijelaskan di tabel ini. Nah, penyebabnya itu macam-macam. Ada misalnya kalau kalian pernah lihat orang Down syndrome gitu ya. Nah, itu juga salah satu contoh yang disabilitas intelektual karena berpengaruh ya gitu. Terus kemudian bisa jadi genetik atau kromosom gitu ketika ibunya hamil ada permasalahan yang nggak diketahui gitu faktor-faktor tertentu. Terus kemudian mungkin ketika pas hamil pernah ada infeksi atau misalnya penyalahgunaan alkohol dan lain sebagainya gitu ya sehingga bisa menimbulkan disabilitas intelektual misalnya kayak Down syndrome itu ya. Kalau faktor psikososial, nah sebagian besar sebenarnya kasus yang tadi dengan keparahan ringan dengan IQ yang sekian tadi ukurannya, nah itu lingkungan sosial budayanya biasanya tuh agak buruk gitu ya, buruk gitu. Nah, karena dia kurangnya aktivitas yang menstimulasi tumbuh kembang anak gitu. Tapi biasanya juga permasalahan ekonomi sehingga orang tuanya atau signifikan other-nya nggak terlalu aware, nggak terlalu tahu bagaimana sih cara menstimulasi anak ini untuk tumbuh kembang dengan baik gitu. Kemudian biologis dan juga perpaduan antara dua faktor ini.